Konglomerat ingin menguji keluarga pacarnya, menyamar jadi pelayan toko. Ia membuat pertemuan tak terduga. Gadis itu menyapa keluarga pacarnya. Nona Song di sampingnya jijik dan membersihkan tangan. Nona Song tidak tahu betapa konyolnya dia, apalagi ayah gadis itu yang konglomerat. 3 kakaknya jauh di atas keluarga Song. Kakak pertama CEO, kakak kedua pendiri media top, kakak ketiga investor jenius. Gadis itu pemilik pusat perbelanjaan ini. Ia tak ingin pacarnya minder, makanya ia memilih jadi dermawan. Namun kerendahan hatinya dianggap tak becus. Ibu pacarnya sangat tak senang. Kakaknya mengejek adiknya dapat pelayan toko. Jelas tidak sederajat. Gadis itu ingin menipu uang adiknya. Gadis itu ingin membela diri. Namun pacarnya membelanya. Kakaknya bicara kelewatan. Gadis itu tak pernah minta hadiah, malah sering memberinya hadiah. Pacarnya khawatir ia tersinggung. Pacarnya minta maaf. Keluarganya baik-baik, tidak tahu kenapa begini. Gadis itu sudah tahu jawabannya, berencana mengungkap identitas nanti. Sikap mereka pasti berubah. Memaklumi gadis itu mengalah, malah mendapat kesulitan. Kakaknya suruh gadis itu melayani mereka. Pacarnya ingin menolak, namun gadis itu mencegahnya, ingin mendekatkan diri dengan mereka. Gadis itu memilih sepatu hak tinggi. Saat gadis itu mengganti sepatu, ia menendang gadis itu, lalu memarahi dengan sinis. Pacarnya membantu gadis itu, lalu berkata ia tetap ingin bersamanya. Walau ibunya tak setuju, gadis itu tersentuh. Namun ibunya bilang ia terlalu muda. Cinta bukan hanya soal suka, harus sederajat. Kakaknya bilang gadis itu kerja di sini, pasti keluarganya miskin. Gadis itu bilang ingin cari uang sendiri, tak ada hubungannya dengan keluarga. Mendengar itu, ibunya menanyai keluarganya. Gadis itu bilang ayahnya pensiun, punya 3 kakak. Mendengar 3 kakak, wanita licik dan kakaknya mengejek gadis itu, menghinanya. Pacarnya membelanya. Gadis itu sangat tersentuh. Ibunya lihat anaknya bela pelayan toko. Ia menyuruhnya pergi. Setelah ia pergi, ia menunjukkan wajah aslinya, menawarkan kartu agar putus. Sudah menjodohkan anaknya dengan Nona Song, jangan bermimpi jadi menantunya. Gadis itu tahu keuangan keluarga Song bermasalah, akan memanfaatkan keluarga pacarnya. Kakaknya mengancam, jika berani menolak, ada 100 cara membuatnya lenyap. Gadis itu tertawa, namun ia tak mengungkap identitasnya. Cinta tak ada hubungannya dengan keluarga. Kakaknya bilang adiknya akan ke luar negeri, tak ada harapan lagi. Gadis itu ingat pacarnya ingin jadi artis. Ia kirim undangan milenial ke rumahnya. Pacarnya tak percaya, ini kesempatan mengubah hidup. Keluarga pacarnya kira itu jasa keluarga Song. Ibunya bilang karier anaknya akan melejit. Keluarga gadis itu tak pantas untuk anaknya, suruh anaknya melupakannya. Gadis itu merenung, tak sangka keluarga pacarnya materialistis. Pacarnya sakit hati melihatnya sedih, bertanya apakah ibunya menyulitkannya. Melihat pacarnya khawatir, gadis itu berencana memberitahunya setelah kembali tentang identitas aslinya. 3 tahun berlalu, gadis itu lihat berita dari paparazzi, pacarnya akan pulang dan gelar konferensi film, melamar pacarnya. Gadis itu sadar itu kejutan dari pacarnya. Besoknya ia pakai gaun pengantin, saham penuh mengian media jadi mas kawin. Ia ingin membalas cinta pacarnya, namun mimpi buruk